Ustaz, saya buka dulu. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan secara virtual pada acara kajian spesial Ramadan Masjid Al-Huda. Doa dan harapan kita semua di tengah suasana yang memprihatinkan ini, di tengah merebaknya HIV-19, kita senantiasa istiqomah, insya Allah selalu taat pada perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Amin. Semoga kita semua, ibadah kita senantiasa mendapatkan nilai dan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, Tuhan pemilik segala maha, hanya kepadamu lah kami mengabdi dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, jamaah telah hadir bersama kita yang kita muliakan Ustadz Pendri Jaisur Rahman. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum warahmatullahi. Terima kasih telah berkenan hadir. Kami setelah sekian bulan Ustadz ya tidak berjumpa gitu ya, pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini Ustadz akan memberikan tausiahnya kepada kita dengan tema keluarga rindu Ramadan. Bagaimana keluarga yang rindu Ramadan itu sebenarnya? Mari kita dengarkan, kita pahami, dan kita coba dalami apa-apa yang akan disampaikan Ustadz kita. Insya Allah ada waktu sampai dengan jam 6 ya Pak Ben ya? Jam 6? Sampai jam 6 Ustadz? Ya, insya Allah. Sampai jam 6 dan insya Allah nanti 5-10 menit kita buka sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung aja kami persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Tafadhol Ustadz. Baik, suara jelas kedengaran ya Pak Sugeng? Suara jelas? Alhamdulillah, jelas sekali Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus buat jamaah Masjid Al-Huda, Bumi Mutiara 2. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dimanapun kita berada, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di waktu subuh, kita dipertemukan oleh Allah lewat saluran teknologi yang kita manfaatkan, yaitu lewat dunia maya sebagai bagian dari ikhtiar kita, terus menjalin silaturahim sekaligus tetap kita menambah ilmu khususnya di bulan Ramadan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Dan memang saat-saat ini adalah saat-saat yang sedikit berbeda daripada yang biasanya dari Ramadan yang lalu, yaitu sangat istimewa sekali ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk berada di rumah. Dan mungkin ini bagian dari sebagian besar ucapan-ucapan kita yang bisa jadi tanpa kita sadari dikabulkan oleh Allah.
di penghujung akhir tahun 2019 sering saya dengar bercandaan yang bilang, moga tahun 2020 kalendernya banyak tanggal merahnya gitu ya. Candaan doang, akhirnya dikabulin sekarang banyak tanggal merahnya. Ada yang bilang, mudah-mudahan tahun 2020 kapan ya bisa kerja gitu ya, tapi di rumah aja gitu. Akhirnya Allah berikan work from home. Terus ada yang bilang mudah-mudahan menteri yang baru ini menghapuskan UN, jadi anak saya nggak perlu UN. Benar, nggak ada UN sekarang. Jadi gara-gara ucapan yang sejatinya awalnya hanya candaan, Allah memberikan ini sebagai sebuah pengabulan. Dan itulah kenapa salah satu kewajiban seorang muslim menjaga lisannya. Kalaulah dia ingin berucap, ucapkanlah yang baik, falyaqul khairon aw liyasmut. Itulah kenapa dalam surat Az-Zariyat ayat 23 Allah berfirman, "Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla annakum tantiqun." Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi kata Allah, hal itu kejadian seperti apa yang kalian ucapkan. Makanya Islam itu memandang lisan itu ucapannya harus dijaga. Mudah-mudahan yang keluar dari kita kalaupun bercanda, bercandaan yang baik. Yang ternyata omongan kita itu akan berdampak di masa depan yang baik. Salah satu candaan yang baik yang direkam dalam sejarah yaitu ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, yaitu 4 orang anak muda ya duduk di pelataran itu salah satu tempat yang mustajab. Sambil duduk-duduk ya 4 anak muda ini, pertama Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Abdullah bin Zubair, yang ketiga Mus'ab bin Zubair, yang keempat adalah Urwah bin Zubair. 4 anak muda ini nongkrong doang tuh. Tiba-tiba memecah kebekuan, Abdullah bin Umar ngomong begini, tamannau. Yuk mari kita menghayal gitu. Mari kita menghayal. Maka ketika dia ngomong begitu, tiba-tiba Abdullah bin Zubair bilang, kalau saya nanti udah gede, saya pengen jadi presiden, jadi khalifah katanya. Kemudian semuanya tersenyum, ya impian yang diomongin waktu masih bocah, 10 tahun. Kemudian wa kaifa anta Mus'ab, kalau ente gimana Mus'ab? Yaitu saudaranya Abdullah. Kata Mus'ab bin Zubair, kalau saya nggak pengen jadi presiden, saya pengen jadi gubernur aja. Tapi saya pengen jadi gubernur, istrinya 2, cantik kata dia. Jadi dia langsung bilang, pokoknya istrinya 2, cantik kata dia. Nah, semua tersenyum. Kemudian wa kaifa anta ya Urwah, kalau ente gimana Urwah? Urwah bilang, saya nggak pengen jadi pejabat, saya pengen jadi ahli fikih aja. Saya nggak pengen jadi presiden, gubernur, pengen jadi ulama ahli fikih. Wa kaifa anta ya Ibnu Umar, kalau ente gimana Ibnu Umar? Ibnu Umar kan yang pertama bertanya. Kata Ibnu Umar, saya nggak pengen seperti Anda punya harapan di dunia. Kalau saya cukup pengen sebelum saya mati, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Imam Az-Zahabi dan kitab Syiar A'lam An-Nubala mencatat perjalanan 4 anak muda ini. Ternyata Abdullah bin Zubair direkam dalam sejarah benar-benar jadi khalifah di zaman dinasti Umayyah. Berarti omongannya yang waktu umur 10 tahun kejadian kan. Nah, akhirnya dia jadi orang yang benar-benar menjadi presiden. Kemudian Mus'ab bin Zubair yang pengen bilang jadi gubernur, dia nggak pengen jauh-jauh tuh gubernur, mentok udah. Akhirnya benar-benar jadi gubernur di Basrah, Irak, dan benar-benar menikah dengan 2 wanita cantik. Coba kalau dibilang 4, 2 dia bilang. Dia bilang siapa istrinya, yaitu Aisyah binti Tolha, yang kedua adalah Sukainah binti Husain. Jadi benar istrinya 2, cantik dan cerdas di zamannya. Yang ketiga, Urwah kan minta pengen jadi ahli fikih, ulama, benar. Dia jadi ulama di zamannya, dia murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan keempat yang memang tidak bisa dibuktikan kata para ulama, ucapannya Abdullah bin Umar yang berharap dosa-dosa diampuni sebelum ajal datang. Tapi para ulama meyakini 3 temannya aja dikabulin oleh Allah. Insya Allah Abdullah bin Umar, ulamanya para sahabat, dikabulin juga. Nah, inilah kenapa ajaran dalam Islam mengajarkan bahkan dalam candaan saja dan marah saja hati-hati. Maka ortu kalau marah
ucapkanlah kalimat yang positif. Ya, terutama apalagi di tengah wabah pandemi yang sekarang melanda kita. Nah, Bapak dan Ibu melakukan Allah, tema kita kali ini terkait dengan keluarga rindu Ramadan. Dan keluarga rindu Ramadan tentu adalah keluarga yang memiliki kelekatan hubungan yang kuat tentang apa yang terjadi di bulan Ramadan. Inilah yang mungkin kita harapkan anak-anak kita, khususnya benar-benar menjadikan Ramadan semangat untuk beribadahnya tinggi dan berharap akan bisa mendatangi di tahun berikutnya bulan Ramadan. Dan tentu kalau ini dirasakan oleh mereka, berarti ada pengalaman indah yang mereka rasakan ketika berada di bulan Ramadan. Pengalaman indah inilah yang menjadi awal bagaimana kita ingin mengesankan kerinduan. Sebab orang rindu hanya kalau cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin rindu. Dan orang cinta kalau punya pengalaman yang mengesankan. Maka salah satu tugas orang tua dalam hal ini mampu menciptakan kesan yang positif, yaitu apa-apa yang mengesankan bagi anak selama di bulan Ramadan. Apalagi sekarang kita berada di dalam kondisi di mana Allah ya meminta kita ya dengan segala kejadian yang ada di muka bumi ini untuk lebih banyak di rumah sesuai dengan fatwa ulama, dan kita adalah orang-orang yang mengikuti jalan para ulama, karena ulama warasatul anbiya, maka kita mengikuti saja. Ketika ulama mengatakan dilarang berkerumun termasuk berjamaah di masjid, tentu ulama bukan dalam hal ini berfatwa hanya karena ikut-ikutan, tidak punya dalil, tidak. Namanya ulama menimbang dari banyak hal, mulai dari fikul ahkamnya, fikul waqi'inya, fikul muazzanatnya, fikul aulawiyatnya. Fikul ahkam berarti dalil-dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah, kemudian fikul waqi memandang realitas, ya mendapatkan masukan dari banyak ahli terutama dengan kejadian, kemudian fikul muwazanat, fikih pertimbangan, menimbang mana yang didahulukan antara dalil hukum dengan pertimbangan realitas, kemudian fikul aulawiyat, menimbang fikih prioritas, mana yang prioritas harus diutamakan. Jadi keluarlah fatwa. Jadi bukan sekedar main-main gitu ya. Sehingga ketika kita mengikuti ulama, sejatinya kita mengikuti ilmu. Karena ulama jamaah dikata alim, artinya orang berilmu. Berbeda sama orang yang mungkin punya pandangan yang sekedar karena semangat saja. Beragama itu tidak dengan perasaan. Beragama itu dengan ilmu. Kalau berdasarkan perasaan, mungkin perempuan akan berpikir gini, elah cuman keluar darah doang, masa kita nggak bisa sholat? Darah doang tinggal dilap doang di bagian kemaluan, selesai. Sholat kenapa sih? Ya elah, kita juga pengen semangat sholat. Itu karena pakai perasaan. Kalau pakai ilmu, larang haram haram. Kalau dibilang haram haram, orang yang larang juga artinya ada ilmu. Maka ketika dilarang berjamaah di masjid bukan berkaitan bahwa kita dilarang sholatnya, dalilnya ada. Kita hanya dilarang untuk di masjidnya. Kalau di rumah bersama keluarga karena kita tidak berkerumun, ya silakan, bukan ibadahnya tapi berkerumun. Jadi ini menjadi hal yang kita wajib syukuri. Hikmahnya banyak. Dengan kita berada di rumah, kita ternyata bisa jadi baru menceklis. Mungkin banyak hutang-hutang pengasuhan yang selama ini mungkin belum bisa kita berikan pada anak kita. Mungkin anak kita selama ini jarang diajak ngobrol. Mungkin anak kita tidak mendapatkan sosok kita secara utuh. Ya, betapa banyak anak yang mungkin ayahnya saking sibuknya pergi di saat matahari sebelum terbit, pulang di saat matahari terbenam, ya, di saat gelap saja dia memandang ayahnya. Makanya anak-anak kalau ditanya, ayahmu di mana? Gelap. Karena ayahnya pas gelap-gelap doang, kan gitu ya. Jadi pas gelap-gelap doang itulah kenapa dia mandang ayahnya pas gelap-gelap doang. Nah, karena itulah kita diberi kesempatan. Jangan-jangan momen mungkin sekitar sebulan ini kita ingin membayar hutang-hutang. Mungkin selama ini belum pernah memurojah hafalan anak, mungkin belum pernah kita mentalaki dari apa yang dihafalannya, melihat bacaannya, itu yang kita lakukan. Bahkan kita berharap ya momen Ramadan ini akan memberikan kesan yang berbeda. Kesan yang didapatkan dari interaksi dengan orang tua yang bisa jadi akan jadi cerita indah di masa depan.
Kita berharap anak-anak kita ketika nanti mereka dewasa, bahkan tua, bahkan ketika mereka jadi kakek dan nenek, mereka akan cerita fenomena tahun ini kepada cucu mereka dengan begitu antusias. Ya, kita berharap mereka akan cerita, cucuku semua, ada sebuah kisah yang begitu berkesan di dalam pikiran kakek, yaitu sekitar tahun 2020. Di mana kakek waktu itu berumur masih bawah 10 tahun, nenek juga baru 10 tahun. Waktu itu, Masya Allah, di situ ada sebuah peristiwa yang kita menikmati dan merindukan. Di Ramadan, tahun itu ada Ramadan yang begitu berkesan. Di mana ternyata Allah meminta kita lebih sering di rumah daripada di tempat kerumunan. Sehingga ayah yang selama ini kakek nggak tahu kalau ternyata ayah ini suaranya merdunya kayak Muzammil Hasbullah. Ternyata ayah bagus membaca Quran. Walaupun hafalannya cuma surat Al-Ikhlas, saking ikhlasnya doang kan gitu ya. Jadi ayah luar biasa. Tapi ayah mampu menjadi imam yang baik. Ayah mengajarkan tentang bagaimana belajar, ayah ikut kajian online pada saat itu, dan ternyata aku pun melihat ayah belajar agama walaupun ayah sudah tua. Itu membuat kakek merasa penuh ingin belajar. Pada situ kakek sempat berdoa, ya Allah, terima kasih atas karunia dipertemukan dengan keluarga di bulan yang penuh mulia. Inilah salah satu yang kita harapkan. Ketika anak kita mendapatkan yang namanya pengalaman indah atas peristiwa yang sekarang terjadi. Ramadannya Ramadan yang berbeda. Ramadan yang berkesan. Jangan justru hal ini membuat anak-anak kita trauma di rumah, tapi anak kita justru berharap, ya Allah, segerakan corona ini hilangkan ya Allah. Sebab di rumah stres banget ya Allah ya. Ternyata lebih parah ketemu ayah daripada ketemu corona gitu ya. Kalau ketemu corona mah paling batuk pilek doang. Ini ketemu bapak stres. Bahkan pengennya mual pusing ya. Kalau boleh ketemu ya Allah mendingan corona gitu. Sampai anak kita menganggap remeh corona karena ngeliat bapaknya itu kalau di rumah ngomel doang, marah-marah, awas nggak sholat nih. Baca Quran. Jadi anak-anak merasa, nah ini mungkin salah satu yang kita lihat. Akhirnya anak-anak kita nggak dapat kesan berada di rumah, bahkan mendapatkan sesuatu yang traumatis. Sehingga ibadah Ramadan ini sejatinya berupaya kita membayar bagaimana hak-hak keluarga. Dan itu kalau kita boleh jujur, sejatinya Allah memberikan porsi tentang hak keluarga ini di dalam Al-Quran sebagai bagian dari rangkaian ibadah Ramadan. Ya, rangkaian ibadah Ramadan itu kan kalau kita lihat dimulai dari surat tentang puasa yang selama ini kita jelas-jelas sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini ayat tentang puasa yang menjadi rangkaian pertama ibadah bulan Ramadan. Tapi di antara rangkaian ayat ini, mulai dari ayat mamadudat, faman kana minkum maridun aw safarin, faidatu min ayamin ukhra, seterusnya sampai wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an, sampai di ayat 187-nya Allah selipkan satu hal yang menjadi porsi kalau kita ibadah Ramadan tentang hak keluarga, dimulai dari hak pasangan. Sebab sebelum ngomongin keluarga yang solid, keluarga yang harmonis, diukurnya bukan dari anak-anaknya tapi dari hubungan suami istrinya. Karena kalau suami istrinya itu kompak, harmonis, anak-anak mendapatkan cipratan emosi positif, khususnya ketika ibu mendapatkan hal ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum laitas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk melakukan rafath alias jima atau persetubuhan. Mereka ibarat pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini menyelipkan pertama adalah tentang membangun ketahanan keluarga dimulai dari memperbaiki hubungan dengan pasangan yang nanti dampaknya ke anak. Bahwa keluarga dilihat dari sejauh mana kita bisa menjadi sosok yang baik bagi pasangan kita. Dan indikasi bahwa hubungan kita masih baik, masih mesra dengan pasangan, diukur dari mana? Ayat ini memberi isyarat
diukur dari sejauh mana aktivitas hubungan syahwat. Ya, hubungan syahwat memberi indikasi bahwa masih adanya kita kemesraan dan kedekatan, sehingga sangatlah bahaya ya. Dalam beberapa kali saya sebagai konselor keluarga, kalau ada suami istri konflik, salah satu pertanyaan standar yang bisa kita ukur sebagai sejauh mana konflik ini bisa dilihat dari pertanyaan kapan terakhir kali berhubungan. Ini penting, kecuali kalau mereka LDR. Kalau LDR tentu DR-an kita nggak bisa ukur itu. Tapi kita kapan terakhir kali mereka berhubungan. Kenapa? Ketika kita tanya ini, karena kalau mereka serumah tapi tidak berhubungan dalam waktu yang lama, berarti ada problem. Ya, hubungan yang kacau, hati yang sudah menyimpan amarah dan dendam. Ya, tapi kalau mereka walaupun ribut-ribut tapi tanya kapan lagi berhubungan, baru aja semalam Ustadz atau seminggu lalu, berarti masih bisa diperbaiki. Itu seperti itu. Nah, ayat ini sebenarnya memberikan sebuah pelajaran bahwa bagaimana hubungan yang harmonis di bulan Ramadan yang akan memberikan kesan bahwa Ramadan ini kan bulan pengokohan keluarga, sehingga orang akan merindukan ketika Ramadan adalah kemesraan bersama pasangan, kedekatan dengan anak, ditandai dengan mulainya suami istri yang mulai memperbaiki hubungan. Seorang suami yang ketika dia memahami bahwa istri adalah bukan sekadar partner, tapi dia juga adalah bagaimana yang menentukan nanti kualitas anak-anak kita. Hati-hati bapak-bapak yang suka menyakiti istrinya, maka mempengaruhi kualitas anak-anaknya. Karena istri diibaratkan oleh Allah sebagai tanah yang akan menentukan kualitas tanaman yang tumbuh subur dalamnya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Lihat ayat ini, tanah yang baik akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Apa yang dimaksud tanah di sini? Tanah dimaksud sini salah satunya adalah ibu alias istri kita. Ibu dari anak-anak jika baik keluar tumbuh-tumbuhan yang baik. Di mana kita tahu bahwa ibu diberikan tanah? Allah berfirman di alat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum. Ya, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Kalau di surat Al-Baqarah 23 istri disebutkan sebagai hars. Hars itu tanah ladang kecil. Tanahnya bentuk kecil. Tapi kalau balad disebut Al-Araf 8 lebih luas lagi. Intinya sama. Kadang istri kita hals ya ladang tapi seperti balad. Itulah kenapa kalau kita perhatikan ibu mempengaruhi betul nanti kualitas ketika istri tersakiti, tidak mendapatkan haknya, maka kualitas pengasuhan pun menjadi nurun. Dia ngomel sama anaknya, dia marah-marah sama anaknya. Maka disinilah kenapa perbaikan yang bisa kita lakukan saat berada di rumah, menjalin hubungan dengan istri, nanti dampaknya ke anak. Anak mendapatkan emosi positif dari ibu yang bergembira. Kita sama-sama tahu bahwa Ramadan ini dari banyak aspek ketika kita di rumah, apalagi di masa wabah pandemi ini, salah satu yang kita harus selalu upayakan, hadirlah dengan kegembiraan. Dari sisi kesehatan kita sudah tahu, kalau kita happy, kita gembira, mempengaruhi imunitas tubuh, ya, antibodinya bagus. Dari sisi ilmu pendidikan, ketika kita happy, gembira, limbiks bisa terbuka sehingga informasi bisa masuk ke korteks, anak bisa menyerap informasi dan bisa menghafalnya. Jadi kegembiraan adalah sunnah. Kenapa Rasul mulai dengan basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira, jangan bikin orang kabur. Inilah yang diajarkan Rasulullah. Tugasnya kata Allah, wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadhira, tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, berarti kita mampu menghadirkan suasana yang dirindukan. Ya Allah, kapan lagi ya Ramadan? Lebih sering di rumah,
di situ bahkan bisa jadi stay at home ini atau work from home ini satu yang dirindukan, bukan coronanya, tapi kita merindukan kebersamaan ini. Dan sebenarnya Ramadan tanpa corona pun sebenarnya menghadirkan ini tanpa sadar. Makan bersama aja itu bagian yang mungkin di luar Ramadan jarang kita lakukan, tapi di Ramadan ada upaya kita membangun keakraban lewat makan bareng. Minimal sahur dan saat buka. Ada 60 waktu yang difasilitasi Allah menyelesaikan bagaimana hal-hal yang terkait dengan kebutuhan diri setiap keluarga itu untuk kebersamaan dan rumah. Dan kalau kita bersama di rumah, maka bangunlah suasana yang akrab, suasana yang menyenangkan, di mana salah satu ciri keakraban dan menyenangkan itu kita bisa lihat dari terfasilitasinya kebutuhan orang di dalam rumah itu. Apa sih kebutuhan setiap orang di dalam rumah yang membuat rumah laksana surga? Baiti jannati, salah satunya ketika terhadirkan senyum dan tawa di dalam rumah. Senyum dan tawa adalah indikasi rumah surga. Inilah yang disebutkan di dalam surat Abasa ayat 38-39, calon penghuni surga wajahnya di akhirat Allah sebutkan wujuhu yawma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Jadi wajah penduduk surga itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Maka di saat momentum Ramadan, pastikan tidak ada tangisan yang ada. Setiap pagi dibangunin sambil ngomel, anak nangis. Ya, kalau belajar di rumah yang ada adalah dimarahin terus, susah, bego banget dan macam-macamnya. Anak tertekan, pastikan happy, kegembiraan. Makanya ayah sebagai kepala keluarga, salah satu tugasnya memastikan setiap orang happy, bergembira. Ada senyuman tawa, apalagi anak kita kalau udah tumbuh ABG. Bagi anak ABG, ketawa itu kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Nggak ketemu di rumah, cari dia di luar. Makanya saya temuin tuh anak-anak yang suka nongkrong di luar, itu karena dia nggak bisa ketawa di rumahnya. Karena bapaknya bukan tipikal yang mampu menciptakan tawa. Makanya kenapa Rasulullah mengajak supaya setiap laki-laki mampu membuat keluarga tertawa. Ada hadis di Imam Nasai menyebutkan bagaimana Rasulullah memberikan kebahagiaan atau memberikan pahala, memberitahu tentang pahala bagi orang-orang yang mampu membuat keluarga tersenyum. Kata Rasulullah, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun wa lahwun illa, segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka kecuali. Nah, kalau nggak ada zikir kepada Allah dalamnya sia-sia kata Rasulullah. Kecuali, apa pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi canda tawa itu pengecualian mendapatkan pahala. Yang lain sia-sia tuh. Tapi khusus sama keluarga jadi pahala. Masya Allah. Coba lihat betapa Ramadan mampu harusnya menciptakan ini. Makanya para sahabat itu salah satu sosok yang kalau di keluarganya berbeda dengan berada di luar. Sabit bin Ubaid menceritakan, salah satunya punya teman bernama Zaid bin Sabit. Kata beliau gini dalam kitab Adabul Mufrad, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang kalau berkumpul di hadapan koleganya atau temannya lebih berwibawa, namun kalau di rumahnya dia lelaki yang kocak atau lucu dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi kata Sabit bin Ubaid, Zaid bin Sabit ini kalau di hadapan kaumnya, koleganya, teman-temannya berwibawa banget. Ya, dia orangnya tegas luar biasa. Tapi kalau di rumahnya bapak yang kocak, bapak yang lucu. Karena Zaid bin Sabit memahami salah satu kebutuhan anak, salah satunya ketawa. Ketawa itu bagus dalam sisi kesehatan. Tentu ada kadarnya, berlebihan juga nggak baik. Tapi maksudnya harus terfasilitasi. Karena kalau anak nggak bisa ketawa, bahaya. Anak muda, apalagi kok sering nangis, malah kabur dari rumah. Malah traumatis. Kok bisa Ramadan ini jangan deh ngomel mulu bapak. Katanya nahan diri, tapi kalau kita salah dikit diomelin. Makanya membuat anak males. Apalagi anak-anak muda zaman now. Mereka tuh punya rumus. Rumusnya sederhana banget, Pak. Saya sering sampaikan ini. Kata mereka gini, siapa yang buatku menangis adalah musuhku.
Siapa yang membuatku ketawa, dialah sahabat terbaikku. Itu rumusnya. Yang buat dia nangis adalah musuh, yang buat ketawa adalah sahabat. Makanya salah satu momen yang bisa kita manfaatkan untuk mengakrabkan sehingga memberikan kesan yang rindu ketika bulan Ramadan, momen-momen kebersamaan, mulai dari ketika makan bersama, ya makan bersama ini kan pernah mungkin saya pernah sampaikan dalam banyak forum, ini adalah salah satu pintu-pintu keberkahan di dalam rumah, di mana ketika kita makan bareng, Rasulullah mengatakan, fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru smallahi alaihi barak lakum fi. Makanlah kalian bareng-bareng, niscaya turun keberkahan terhadap kalian. Jadi sebutlah nama Allah dalamnya, niscaya turun keberkahan pada kalian. Makan bareng itu menurunkan keberkahan. Dan makan bareng sunahnya itu ngobrol. Dan ngobrol yang ngobrol yang nggak sekedar serius, ngobrol untuk sekedar membuat happy itu juga penting. Jadi jangan kita membuat anak-anak itu kalau ngobrol itu dia malas banget. Ya baru duduk sama bapaknya, bapaknya ngobrolnya serius banget. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi kita berapa persen tahun ini? Apakah 5%? Anda bilang, Bapak nanya inflasi ekonomi sama kita. Stres sendiri tuh anak. Kira-kira yang mati karena corona di Jakarta udah berapa, nak? Ya Allah, lagi makan, nanya orang mati corona. Jadi anak ngerasa, ya Allah, Bapak ngobrol serius amat nih. Jadi membuat anak itu ngerasa kayaknya kalau sama Bapak nggak bisa asik-asik nih. Obrolannya yang serius-serius. Dan jangan kalau sama Bapak harus bahas kayak konsultasi tesis sama disertasi. Nggak bisa. Nggak bisa yang canda tawa dikit. Nah, hal-hal seperti ini sejatinya menjadi salah satu yang bisa kita perbaiki di dalam keluarga kita. Intinya adalah bagaimana kebersamaan di bulan Ramadan akan memberikan salah satu pengalaman yang disebut memorable moment. Memorable moment adalah peristiwa-peristiwa yang sekali atau beberapa kali namun memberikan kesan yang sampai positif di saat dewasa. Dan banyak para sahabat yang merasakan bagaimana salah satu hal yang menarik dari baginda Nabi SAW, baginda Nabi ini mampu membuat peristiwa itu berkesan sampai berapa lama ya. Dan itu dialami oleh banyak sahabat. Usama bin Zaid itu punya kesan luar biasa pada Rasul karena dulu pernah dipangku di paha Rasul sambil dipeluk, kemudian diucapkan Allahumma rahamhuma fa inni arhamuhuma. Ada lagi sahabat namanya Mahmud bin Rabi yang mendapatkan kesan luar biasa, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dia cerita majatan majah fi wajhi ya wa anna ibnu khamsi sinin min dalwin. Saya tuh masih ingat dari Nabi, pernah saya di Rasul mencandai aku dan mencipratkan air dari sebuah ember. Ya, Rasul itu punya kebiasaan kalau ada anak kecil dicanda gini, dan itu membuat sahabat tuh terkesan. Dan kata sahabat ini Mahmud bin Rabi, wa anna ibnu khamsi sinin. Waktu itu aku umur 5 tahun. Waktu itu aku umur 5 tahun. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita perhatikan, salah satu yang menarik dari apa yang dilakukan Rasul itu kalau bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarganya, dia mampu menghadirkan sesuatu yang memberikan kesan positif. Ingat, kesan positif itulah yang akan dikenang oleh anak-anak di masa dewasa sebagai peristiwa yang memberikan kesan memorable moment. Saya pikir itu saja dulu karena waktu kita sudah hampir jam 6, ya mungkin ada diskusi dan tanya jawab karena waktunya hari ini ya mungkin saya sedikit agak ketat, saya bilang sama Mas Syahid karena walaupun di rumah saya ngisi 5 kajian online, jadi Masya Allah. Ya, jadi saya nanti habis ini ngisi lagi nih jam 6:30, nanti jam 9, jam 1 dan jam 4 ya. Jadi izin mungkin saya juga harus jaga stamina juga di rumah. Kalau kemarin-kemarin bisa ngopi, kira-kira nggak bisa ngopi sebenarnya. Silakan Pak Sugeng. Baik Ustadz, jazakallah Ustadz. Banyak ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya dari apa yang telah disampaikan Ustadz kita tadi. Tadi beliau sampaikan kepada kita, bisa jadi apa yang terjadi itu sebenarnya adalah apa yang seperti kita ucapkan. Kalau marah, ucapkan kalimat yang positif, ya.
Tadi disampaikan juga, moga 2020 banyak tanggal merah. Allah kabulkan. Moga 2020 bisa bekerja. Dikabulkan juga dengan WFA. Moga 2020 tidak ada UN. Allah kabulkan juga. Jadi apa yang terucap dari mulut kita, dari mulut penguasa kita, dikabulkan Allah. Baik, kita akan coba dalam ini. Lebih dalam lagi, kita buka 1-2 penanya ya. Satu penanya, satu pertanyaan. Kami persilahkan. Pak Ben, ada yang terikut? Siapa yang kira-kira mau tanya? Belum Pak, saya masih nunggu di chat, di WA juga masih belum. Mungkin Pak Ian. Belum ada ya. Insya Allah. Ian, silakan. Siapa yang mau tanya? Belum ada ya? Oke, mungkin ini saya pancing dulu Ustadz ya. Ini pertanyaan sekaligus mungkin testimoni ya. Sebagaimana yang kita ingat saat akhir 2019 kampanye Pilpres dulu Ustadz ya. Di saat capres kita mencita-citakan punya seorang menteri yang punya visi bagaimana pendidikan dari tingkat sekolah menengah SMP, SMU sampai jenjang pendidikan tinggi itu bisa linear dengan dunia kerja yang kekinian, Ustaz. Serba digital. Dan Allah Akbar, Allah kabulkan. Sekarang anak-anak kita sebulan terakhir ini melakukan belajar dengan online. Ya. Kita bisa bayangkan orang tua di seluruh pelosok negeri ini, Ustaz, kena dampaknya. Mau tidak mau dia minimal punya handphone atau Android ya, untuk mendukung pola belajar online ini. Sementara yang kita ketahui, infrastruktur kita itu nggak siap. Internet mungkin juga masih biarpet ya. Dan harus ada kuota segala macam. Jadi saya percaya betul bahwa apa yang disampaikan oleh calon penguasa saat itu dikabulkan juga. Ini bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz. Iyalah, itulah kenapa sering, yaitu juga kita mengulang apa yang disampaikan. Memang bagaimana sampai hal-hal yang terkait dengan ucapan ya, yang terkait dengan lisan itu harus dikontrol agar jangan sampai kita mungkin menyesali sesuatu yang selama ini yang kita tidak duga. Ya kalau kita hubungkan dalam rumah tangga ini termasuk menjaga ya seorang pemimpin di rumah tangga, ayah, untuk dalam canda bahkan marahnya pun jangan sampai sesuatu yang disesali di masa dewasa. Karena ada anak-anak yang bisa jadi misalnya ketika dia mungkin orang tuanya tidak memberikan hal yang kalimat yang baik, bahkan kalimat yang buruk itu bahaya. Atau berucap sesuatu yang mungkin ya ada yang bilang kamu mudah-mudahan nanti kamu kerjanya ya cuma ongkang-ongkang kaki doang tapi menghasilkan duit gitu. Akhirnya jadi tukang jahit di rumah kan gitu, ongkang-ongkang kaki kan gitu. Akhirnya menghasilkan duit. Jadi lah kok Pak kok jadi tukang jahit? Bapak doainnya dulu gitu soalnya. Jadi bapaknya nggak bilang, anaknya kelak di rumah jadi bisnis online karena cuma ongkang doang. Cuman ngipas-ngipas doang, mudah-mudahan kamu bisa jadi tukang sate di rumah gitu. Jadi karena mungkin hal-hal seperti itu. Artinya apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, berhati-hatilah dengan ucapan yang kita tidak tahu saat itu malaikat ya mengaminkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ortu yang kita tahu seperti kisahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais yang ibunya itu saking mencintai anaknya sudah memiliki pakem kalau marah pun kalimat yang keluar itu kalimat yang positif. Kita tahu ketika masa kecilnya Syekh Abdurrahman, dia pernah bandel seperti anak-anak kita, bahkan pernah melakukan sesuatu yang membuat ibunya marah luar biasa, karena makanan yang sedianya mau ibu hidangkan buat tamu, tiba-tiba dihabiskan oleh si anak. Ya,
Maka dia marah, pada tamunya udah datang, makanan dapur kok nggak ada. Maka apa yang lakukan ibunya langsung mengatakan, ya ukhruj anta ilal haram. La'alaka imamam masjidil haram. Ya, ibu, keluar kamu ke Masjidil Haram. Kesel ibu sama kamu, keluar kamu. Ibu laknat kamu jadi imam Masjidil Haram. Laknatnya nggak nanggung-nanggung. Ya, kesel banget ya. Jadi mungkin dari sekarang ayah bunda perlu melatih diri kalau marah itu yang positif langsung gitu ya. Sebel banget bapak sama kamu, susah banget bilang, biarin kamu jadi presiden aja nanti. Jadi gitu aja, ganti Jokowi aja deh kamu tahu. Jadi hal-hal seperti ini memang sesuatu yang harus dilatih. Ya, makanya dalam Quran itu berkata-kata yang baik itu menjadi salah satu syariat penting dalam rangka memperbaiki diri. Ya, maka dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dengan perkataan itu niscaya terperbaiki amalanmu dan terhapuskan dosa-dosa. Jadi kalau kita ingin memulai hidup baik dengan amalan kita yang selama ini mungkin dalam konteks ya dalam konteks ilmu psikologi, kalau kita selama ini mungkin merasa diri kita selalu sial, mungkin dimulai dari perkataan kita yang tidak terkontrol. Ya Allah, kenapa sih susah banget hidup? Mungkin karena ngomongnya susah mulu. Kenapa kita nggak melihat sisi yang lainnya? Karena kalau kita perhatikan, Rasulullah aja mengajarkan dalam situasi senang, Rasul mengajarkan doa mengucap zikir alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, tetapi kalau dalam keadaan sesulit apapun, Rasul mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala urusan. Jadi tetap Allah dipuji meskipun keadaan sulit. Itu orang-orang luar biasa bisa seperti inilah disebut Rasulullah sebagai orang-orang yang optimis. Rasulullah bersabda, yujibuni al-fa'lu. Saya ini takjub sama orang-orang yang optimis. Siapa itu orang optimis? Al-fa'lu kalimatut thayyibah. Orang yang optimis adalah yang mengucapkan kalimat yang baik. Jadi bahkan maaf dalam kondisi work from home aja, kita harus belajar untuk mengucapkan alhamdulillah ya nak, masih diberi kesempatan ngumpul bareng. Ada yang sudah meninggal bapaknya, ada yang kita masih berikan alhamdulillah ya nak, masih bisa makan nasi walaupun dengan ikan asin. Yang lain ada yang sampai. Jadi kita nih, saya selalu bilang, sebenarnya kita bersyukur negeri kita, orang-orang kita itu terbiasa dengan kalimat positif sebenarnya. Terutama orang zaman dulu. Keserempet motor aja masih bilang, untung cuman keserempet. Untung cuma keserempet. Masih bisa kita ini. Jadi kalimat-kalimatnya masih positif. Ya, tetap bilang alhamdulillah ya cuman keserempet, enggak sampai meninggal gitu. Jadi kalimat-kalimat itu tetap kita syukuri. Bahkan itulah salah satu ciri orang-orang yang optimis. Jadi kalimatnya harus baik, bahkan memiliki harapan yang baik. Kalau marah harus yang baik, kalau berjanji atau mengucapkan hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi harus yang baik. Itu juga ajaran Islam di mana kita melatih diri untuk itu. Baik, itu aja saya pikir. Silakan. Kami persilakan penanya kedua. Penanya terakhir. Ada, kalau nggak ada, apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Tidak ada yang bertanya bukan berarti apa-apa, karena sudah jam 6 malu, juga Ustaz. Mungkin. Tapi rupanya cukup jelas dengan apa yang Ustaz sampaikan. Mungkin karena sudah jam 6 juga udah ada baik, lain. Kita cukupi. Baik Ustaz, di kajian kita cukup sampai di sini. Saya tidak membuat kesimpulan, ada catatan kecil terkait dengan keluarga rindu Ramadan, apa saja yang perlu dilakukan di tengah keluarga di rumah. Satu, apa yang dilakukan di rumah di bulan Ramadan adalah sesuatu yang bisa mengesankan, menciptakan suasana berbeda yang indah dan akan selalu dikenang di masa yang akan datang. Kedua,
musibah HIV-19 menjadikan kita untuk bagaimana kita mengikuti ulama. Ibadah dengan mengikuti apa yang dikatakan ulama itu artinya adalah mengikuti ilmu. Beragama itu jangan pakai perasaan tapi dengan ilmu. Yang ketiga, tidak ada pada Allah di dalamnya kecuali canda tawa kepada anggota keluarga kita. Baik, kita cukupi sampai di sini. Purna sudah acara kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tidak lupa kami ucapkan jazakallah khairan katsira kepada lagi di masa yang akan datang. Berlayar ke Pulau Mandara, perginya bersama Pak Ujang, berlalulah hai corona karena Ramadan telah datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.